Apa kabar semuanya? Kembali lagi saya Prima Sabrina, jurnalis Femina menemani sahabat Femina semua yang lagi di rumah aja. Ngomong-ngomong nih soal di rumah aja, saya penasaran gimana nih pengeluaran sahabat Femina selama WFH? Lebih hemat atau sama aja? Karena banyak teman-teman saya yang cerita kalau sebenarnya pengeluaran mereka pas WFH itu ya kurang lebih sama aja dengan kayak aktivitas biasa gitu. eh, Pengeluarannya itu banyak, tapi yang paling sering saya dengar itu pertama, walaupun kita sekarang nggak lagi makan di restoran, nggak nongkrong di kafe, tapi setiap hari itu harus masak. Dan jadinya kita harus belanja kebutuhan dapur yang bisa jadi sangat banyak, apalagi buat yang lagi puasa ya. Yang lagi puasa itu beli bahan-bahan buat tajil lah, beli kurma, belum lagi bahan-bahan apa nih yang bernutrisi buat buka puasa atau buat sahur gitu kan ya. Terus yang kedua, itu adalah godaan belanja online. Kita tahu kan kadang kalau lagi iseng di rumah ya, kalau lagi iseng itu tanpa sadar kita malah jadi buka website belanja online. Ngelihat baju lucu dibeli, ngelihat masker motifnya lucu dibeli. Padahal mungkin di rumah udah banyak banget masker kita. Nah, karena itu sekarang kita akan membahas soal ngatur keuangan di masa krisis. Jadi ada istilah yang namanya middle income trap. Jadi ada kalangan generasi milenial yang mungkin penghasilannya sih lumayan besar, tapi di sisi lain juga pengeluarannya besar. Akibatnya sulit untuk nabung dan nggak punya dana darurat yang banyak. Nah, saya akan ngobrol dengan Prita Gosi. Beliau ini adalah konsultan keuangan sekaligus CEO dan co-founder dari Zap Finance. Nah, kita coba undang dulu Mbak Prita. Jadi seperti biasa buat sahabat Femina yang mau tanya-tanya tentang keuangan boleh banget tinggal tulis di kolom komen ya. Oke, kita undang dulu Mbak Prita Gozi. Oke. Iya, jadi pengeluaran kita itu bisa sangat banyak sekali. Jadi kayak listrik bisa jadi pengeluaran kita makin banyak. Udah gitu, belum lagi kuota internet. Mungkin jadi banyak juga. Oke, kita coba. Kita coba lihat dulu. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Prita Gosi. Sebentar ya, saya cari dulu. Dari Zap Finance. Beliau ini konsultan keuangan sekaligus CEO dan co-founder dari Zap Finance. Oke. Sudah. Kita tunggu Mbak Prita dari The Finance. Bentar ya. Nah, ini dia. Halo Mbak Prita, apa kabar? Gimana, sehat? Hai, alhamdulillah kabar baik. Iya, sehat. Puasanya masih lancar, Mbak. Apa, Mbak? Maaf, Puasanya masih putus-putus. lancar. Puasanya masih Oh lancar. iya, ya biasalah. Kalau perempuan kan ada cuti-cutinya sedikit. Nah, kalau gitu. Ada perubahan kegiatan selama WFH ini?
Perubahan kegiatan ya pasti karena sejak pemerintah mengumumkan untuk semua dicoba aktivitas dari rumah saja, otomatis semua activity dari Zep Finance pun berubah menjadi remote dan mobile working. Kita cepat-cepat nyusun ulang lah gitu apa yang harus dikerjain dan lain-lain dan akhirnya sekarang ya kesibukannya semuanya kelas-kelas dan sharingnya semuanya berbasis online nih. Oke, Mbak, ngomongin ini ya soal WFH. Semuanya sekarang nggak Mm-mm. bisa di rumah. WFH ini Mm-mm. ada sebagian orang justru merasa sekarang pengeluarannya saat WFH dengan sebelum Mm-mm. WFH itu sama aja. Nah, sebenarnya gimana Mm-mm. sih caranya agar kondisi Mm-mm. keuangan kita itu tetap aman di masa krisis seperti Mm-mm. ini? Sebenarnya harus seperti apa? Oke, pertama-tama thank you so much ya Femina sudah ngajak The Finance untuk live Instagram hari ini. Halo Mbak Peti, nih katanya ada Hai Prita, iya Mbak Peti apa kabar? Nah, menjawab pertanyaan tadi tentang gimana sih kita ngatur keuangan kita di saat masa krisis seperti ini. Ada orang yang mungkin tabungannya nggak banyak, kemudian bahkan dia juga nggak punya dana darurat. Nah, prinsipnya adalah kita benar-benar harus mengatur ulang budget cash flow kita. Mungkin kalau banyak teman-teman viewers yang mendengar di luar sana istilah the new normal atau a new normal. Nah, prinsipnya adalah kita harus menyadari berarti budget kita pun mungkin akan memasuki masa new normal, bukan cuman cara kita doing things beraktiviti dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dari sisi gimana cara kita mengelolanya tetap hampir serupa. Di Z Finance kita tuh selalu pakai metode yang very simple, namanya living, saving, playing. Jadi kita bagi tiga, itu gambaran besarnya. Living itu kira-kira memakan porsi setengah dari pemasukan kita. Saving itu kira-kira memakan porsi sepertiga atau 30% dari pemasukan kita. Dan playing itu kira-kira 20% dari pemasukan kita. Nah, di dalam komponen-komponen itu, pengaturannya gimana, itulah yang memang harus dilakukan adjustment oleh setiap orang yang berubah dari yang tadinya work from office jadi work from home, yang tadinya penghasilannya sekian, mungkin saat ini sedang mengalami penurunan. Nah, itu adjustment-adjustment itu yang akan berbeda-beda untuk setiap individu gitu, Mbak. Ada nggak sih misalnya kayak pos tertentu yang perlu, misalnya ada pembagian pos yang mungkin belum WFH dengan masa krisis ini beda, mungkin ada pos tambahan kah atau ada alokasi yang harus lebih besar di pos tertentu di masa sekarang dan ada yang bagian yang harus dikurangi, ada penyesuaian seperti itu nggak Mbak? Pasti dong, karena kan begini loh, yang namanya cara kita berinteraksi aja udah berbeda banget. Nih sebagai satu contoh yang very signifikan adalah pos transportasi. Untuk mereka yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, pos transportasi itu kan sepertinya harus ada dan cukup memakan porsi yang besar ya dalam pemasukan kita. Nah sekarang kita nggak kemana-mana, artinya pos transportasi kita bisa dibilang hampir nol. Saya pribadi Mbak, itu udah hampir 1,5 bulan, itu benar-benar nggak keluar rumah at all. 2 minggu pertama masih sempet lah ke grocery gitu ya, supermarket. Tapi after that, emang dasarnya aku juga nggak terlalu suka grocery shopping secara fisik kan. Aku tipe orang yang dari dulu aja seringnya online gitu loh. Ini udah makin ya, aku baru hitung-hitung, aku udah bener-bener 1,5 bulan itu nggak keluar rumah at all. Nah, artinya pos-pos seperti ini kan untuk setiap individu juga akan berbeda tapi hampir serupa. Nah, sekarang contoh ya, ini ngomongin soal pos kesehatan. Pasti berubah. Yang tadinya cuma memakan sedikit, sekarang jadi tiba-tiba lebih banyak. Kemudian pos transport itu turun. Pos listrik, pos kuota internet pasti naik. Nggak mungkin enggak gitu. Nah, itu yang memang harus kita akal-akali nih. Berarti ada yang turun di sini, ada yang naik di sana. Nah, sekarang yang agak ribet itu ngomongin cicilan. Kenapa? Karena sekarang nih banyak orang yang merasa kehimpit, tersulit banget gitu loh. Gimana sih saya tetap bisa bayar cicilan padahal pemasukan saya mungkin berkurang. Karena kan mungkin di sini untuk teman-teman yang wirausaha atau wirausahawati itu pasti kesulitan banget dalam memenuhi kewajiban-kewajiban bulanan ya Mbak. Nah, kalau misalnya tadi ada pos-pos yang Mm-mm. memang sangat terkurangi kayak transportasi gitu, Mm-mm. bagusnya si uang yang berlebih itu dipakai buat apa? Mm-mm. Apakah dijadikan dana tabungan atau darurat atau buat pos yang lain gimana Mbak? Oke, jadi kalau misalnya kita memasuki masa krisis seperti
ini, nomor satu yang mesti kita cek itu adalah kita cukup nggak dana daruratnya. Karena dana darurat ini akan menjadi pertahanan kita secara finansial untuk rumah tangga kita, baik yang lajang maupun yang sudah menikah. Nah, kalau memang dana darurat kita masih tergolong minim atau sangat kurang, maka pengurangan-pengurangan pos transportasi dan pengurangan pos-pos lainnya, mungkin kan juga beberapa orang juga bilang sama saya misalnya, saya sekarang belanja pakaian itu lebih berkurang karena mungkin sepatu dan lain berkurang gitu karena mungkin dia mengalihkan ke pembelian-pembelian yang lain gitu. Nah, pertanyaannya pembelian yang lain itu sebenarnya memang esensial atau tidak? Kalau misalnya memang tidak, itu sebenarnya boleh tuh dialihkan menjadi dana darurat. Nah, orang banyak yang suka mislek sebenarnya Mbak Prima. Jadi gini, orang banyak yang pikir dana darurat itu artinya, oh tiap bulan aku tuh entitled, aku boleh pakai sekian persen dari pemasukan aku untuk apapun yang tak terduga. Itu bukan kayak begitu. Jadi dana darurat itu it's a separate things, hal yang terpisah, yang memang teman-teman mesti pisahin bukan tabungan kita untuk misalnya beli apa ya kendaraan, bukan tabungan haji, bukan tabungan sekolah anak, bahkan bukan investasi. Ini memang separately harus di-prepare untuk things yang nggak kita duga. So, pada saat bicara things yang nggak kita duga, otomatis orang banyak yang nggak punya. Jadi aku tuh kalau boleh jujur ya, mungkin hanya sekitar berapa puluh persen orang lah, sedikit sekali yang memang dana daruratnya tuh cukup udah ideal. Sisanya yang lain itu mix up between cash, tabungan, apapun, gue mix up gitu. Jadi itu yang paling penting tuh Mbak, pada saat dia mampu untuk menghemat pos-pos tertentu, maka sebisa mungkin dia kumpulin itu untuk dana darurat gitu Mbak. Jadi idealnya dana darurat itu digunakan untuk apa, Mbak? Nah, pertanyaan ini bagus banget. Aku mancing terus ke arah situ. Jadi, nomor satu, kehilangan pekerjaan. So, teman-teman, sorry to say, kalau kerjaan kamu belum hilang, jangan pakai dana darurat. Ya, Oh, jadi yang cuman misalnya tunjangan aku berkurang mbak, atau misalnya, aduh gaji gue kepotong mbak 30%. Hello, masih ada pemasukan, jangan pakai dana darurat dulu, oke? Okay? Nah, yang kedua, apa sih boleh dipakai misalnya ada pengeluaran kesehatan yang sifatnya darurat dan tidak di-cover oleh asuransi kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Boleh bongkar dana darurat. Yang ketiga, misal di rumah itu ada apa namanya perabot atau alat-alat rumah tangga yang rusak. Tapi rusak loh ya, bukan Mbak aku pengen ganti TV, so TV yang lama aku nggak bisa Netflixan gitu. Itu beda lagi ya, itu tidak pakai dana darurat. Lalu yang keempat itu kondisi di mana memang terjadi musibah bencana alam, misalnya tiba-tiba apa ya, aku kan nggak tahu mudah-mudahan kita nggak kena banjir atau apalah. Tapi kalau sampai ada musibah bencana alam, nah itu yang boleh pakai dana darurat. Itu Mbak Prima. oke. Ya, jadi ingat ya sahabat Femina itu Mm-mm. syarat-syarat kenapa kita harus keluarin dana darurat. Jadi harus pikirkan Mm-mm. dulu, kalau nggak begitu penting, Mm-mm. jangan dana darurat. Nah, sahabat Femina jangan lupa, kalau yang mau tanya boleh banget tinggal ketik di kolom Mm-mm. komen ya. Nah, Mbak, berarti kalau cicilan-cicilan itu harus tetap ini ya, Mm-mm. Mbak, harus tetap kita berjalan walaupun di situasi krisis ini. Mm-mm. Jadi kan pemerintah kita melalui Otoritas Jasa Keuangan mungkin teman-teman sudah dengar istilah-istilah relaksasi pinjaman atau relaksasi kredit. Spiritnya, semangatnya itu awalnya adalah sebenarnya untuk UMKM, tetapi kemudian berkembang ke masyarakat retail juga. Oke, nah sekarang teman-teman harus sadar, spirit ini bukan teman-teman tuh boleh, oh bebas dong saya cicilan, bukan. Tetapi spirit ini adalah merilekskan cash flow kita supaya kalau sekarang terhimpit dan tidak mampu untuk membayarkan kewajiban, maka teman-teman sahabat Femina akan terbantu. Terbantunya gimana? Ada beberapa opsi. Opsinya macam-macam dari mulai satu opsi untuk penurunan cicilan jumlahnya, tapi durasinya makin panjang. Dua, ada yang opsinya permohonan penurunan suku bunga, tapi biasanya itu nanti diikuti oleh biaya penalti. Yang ketiga, opsinya adalah tidak membayarkan cicilan sama sekali untuk periode tertentu maksimal 12 bulan. Tapi itu semua beban bunganya dan lain-lain itu dipindah ke belakang. Jadi kayak kayak balon ya, itu istilah balon payment. Jadi depannya kecil, balon tuh kan gitu ya. Masuknya kecil, terus balonnya besar kan. Itu istilahnya begitu. Jadi sekarang nih
kita dibuat untuk bayar cicilan tuh kecil aja atau hampir nggak ada. Tapi nanti di belakang tuh besar. Artinya itu memindahkan masalah aja. Kenapa begitu? Karena sekarang mungkin kita benar-benar tidak punya pemasukan. Nah, artinya apa? Sahabat Femina yang masih punya pemasukan untuk ikut relaksasi kredit itu harus hati-hati sekali ya. Jadi jangan berpikir bahwa yes gitu ya, gue bisa relaksasi kredit supaya gue jadi lebih lega. Lega apa? Jadi bisa apa punya lifestyle dan lain. Nggak seperti itu. Gitu. Ini benar-benar untuk orang-orang yang memang terhimpit gitu Mbak Spiritnya. Oke, jadi harus benar-benar dipertimbangkan ya soal itu. Nah, Mm-mm. ada istilahnya yang namanya bocor halus. Kita tahu kan ada Mm-mm. bocor halus Mm-mm. pengeluaran kecil-kecil, tapi kalau Mm-mm. diakumulasi ternyata besar. Nah, bisa dijelaskan Mbak, Mm-mm. bocor halus itu yang termasuk bocor halus itu biasanya apa aja sih Mbak yang pengeluaran yang kita nggak sadari? Di kondisi pandemi ini kan new normal nih. Kalau dulu kan dibilang, oh bocor halus apa sih? Kongko-kongko cantik ya. Sekarang kan kita nggak kongko gitu kan. Jadi bocor halusnya kita nih yang sekarang itu teridentifikasi contohnya langganan berbagai hal yang akhirnya kita nggak pakai. Ini kan orang sekarang banyak mau streaming, terus apa mau sehat dan lain-lain. Nah, coba bener-bener apa pahami deh. Kita tuh sebenarnya perilaku kita tuh yang mana gitu. Misalnya kita mau langganannya yang mana. Jadi jangan semuanya dilanggananin, istilahnya tuh kayak begitu gitu loh. Jadi bener-bener kita pakai yang memang kita berlangganan. Itu penting sekali. Nah, seperti sahabat Femina, misalnya berlangganan Femina ya karena memang sahabat Femina semua pakai gitu loh. Tetapi kalau misalnya yang lain-lainnya, let's say memang cuma sesekali, ya jangan. Saat ini bukan momennya untuk seperti itu, ya. Terus yang kedua, misalnya ini pada saat dia belanja online, ih lucu ya, terus browsing-browsing Instagram, ih lucu ya, padahal sebenarnya mungkin makanya cuma sekali, dua kali. Nah, itu contoh-contoh bocor halus yang terjadi di masa pandemi seperti ini. Terus pengiriman, nggak sabaran. Ada yang bebas ongkir, ah nggak mau, maunya sekarang. Jadi pilih yang apa sih same day atau yang istilahnya instan gitu. Jadi akhirnya nambah lagi pengeluaran. Padahal sebenarnya sabar aja, apa sih 2-3 hari juga nyampe kok gitu. Nah itu contoh-contoh bocor halus. Kira-kira tuh kayak gitu. Jadi sering banget hal-hal yang nggak kita sadari itu ya Mm-mm. bocor halus Mbak. Mm-mm. Nah, ini nih salah satunya nih yang banyak banget terjadi di WFH Mm-mm. ini adalah banyak banget godaan belanja online gitu. Gimana sih caranya Mbak agar kita itu nggak boros belanja online, maksudnya bisa menahan diri untuk belanja online yang nggak perlu itu gitu. Hmm. Jadi gini, kalau misalnya ngomongin siapa orang, aku tadi ada putus-putus ya, jadi aku coba recap lagi ya pertanyaannya. Gimana cara kita membatasi belanja online yang Iya, betul. unnecessary gitu ya tadi pertanyaannya ya. Iya, Oke. iya, Nah betul. ini sebenarnya ada hubungannya dengan tipe kepribadian. Jadi salah satu hal yang buat saya itu menyenangkan banget nih lagi masa working from home adalah kan I really like to read ya. I like to read a lot gitu loh. Jadi all of my suggestion, saran dan lain-lain tuh based on readings, penelitian dan lain-lain. Aku nggak suka kasih opini semata. Salah satunya itu aku mendapati bahwa ternyata ada salah satu tes nih, personality test assessment. Jadi istilahnya itu tes kepribadian. Itu DISC, Mbak. D itu dominan, I itu influential, S itu, aduh aku lupa apa ya. Terus C-nya itu tuh, dia tuh kalau nggak salah tuh compassion. Jadi, Ya. orang-orang yang influential dan dominan itu biasanya dia sulit menahan diri. Kenapa? Karena orang yang dominan tuh biasanya kompetitif, orang yang influential itu dia biasanya impulsif. Gitu. Nah, orang-orang yang sudah dominan dan impulsif itu, ini adalah orang-orang yang memang agak sulit nih menahan diri untuk online shop. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan assessment personality, terus menyadari bahwa dirinya itu adalah termasuk dalam kelompok yang apa sih namanya dominan dan ini, ya udah hati-hati aja. Artinya cara mengelolanya itu adalah harus dengan pembagian keuangan. Jadi kan tadi yang aku ajarin, living, saving, playing. Ya. Biasanya bocornya di playing tuh. Nah, orang-orang yang kepribadiannya dominan dan influential itu post playingnya itu benar-benar harus emang cuma dijatah. Saya boleh shopping atau saya boleh melakukan pembelian sekian rupiah atau sekian juta rupiah lah gitu ya. Nah, itu aja yang di link ke berbagai online shop. Oke, aku udah inget nih sekarang. C itu compliant, terus S-nya itu adalah sympathy. Jadi Oh, orang-orang empati yang ya. compliant itu tuh dia lebih taat.
Jadi dia taat banget sama budgetnya gitu. Cenderung pelit gitu kan. Kalau yang simpati itu dia itu lebih apa ya? Dia tuh berhati-hati banget. Jadi kayak aduh kalau saya beli ini nanti orang sekitar lihatnya gimana ya dan lain-lain atau misalnya ini menyakitkan hati nggak ya pembelian saya. Jadi dia lebih berhati-hati. Kira-kira tuh kayak gitu ya. Jadi kenalilah tipe kepribadian Anda supaya kita tahu cara manage keuangan yang baik untuk kita. Jadi kalau orang-orang udah yang tadi compliant dan simpati itu mah aman aja, dia nggak bakal lah istilahnya kayak itu tipe-tipe orang nih kalau nanti di komen bilangnya saya hemat mbak, saya hemat. Nah itu sebenarnya karena teman-teman itu compliant dan simpati gitu aja. Hmm. Jadi Mbak berarti kalau misalnya kita tipe dominan dan berpengaruh itu Mm-mm. yang tadi Mm-mm. itu berarti kita memang harus ada oke, memberi batasan pada diri maksimal budget untuk playing itu ya Mbak. Bener banget. Jadi orang-orang yang dominan dan influential itu memang harus membatasi diri, sedangkan orang-orang yang compliant dan bisa simpati dan steady itu dia memang sebenarnya dia pasti patuh dengan budget yang dia buat sendiri. Karena orang-orang yang penuh simpati itu dia biasanya sensitif, terus dia lebih mindful Mbak. Jadi pada saat dia mau beli atau apa tuh dia mikirnya tuh banyak gitu. Orang itu memang steady gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kayak kalau air tuh ya tenang gitu lah kira-kira. Dia penuh simpati, dia penuh dengan steadiness kira-kira tuh gitu. Oke. Nah, ini Mm-mm. sekarang gini nih, sekarang kan di masa kayak gini banyak perusahaan Mm-mm. yang melakukan efisiensi dan mungkin sahabat Mm-mm. Femina juga banyak yang kena potongan gaji atau penyesuaian gaji gitu. Dengan kata lain Mm-mm. pendapatannya mengalami penurunan atau berkurang. Mm-mm. Nah, gimana cara Mm-mm. mengatur cash flow jika itu terjadi Mm-mm. pada kita? Oke, kalau memang Kalau kita menurut terjadi gimana? penurunan, oke, terjadi Ya. penurunan, maka harus dicek pemasukannya jadi berapa. Oke, berarti berikutnya adalah kita harus membuat prioritas. Prioritas dalam pengeluaran kita tuh sebenarnya ada wajib, butuh, dan ingin. Kalau ngomongin yang wajib, itu berarti sesuatu yang memang udah nggak bisa dinego lagi. Contohnya cicilan. Kalau memang nggak mau nyicil ya mesti dijual barangnya. SPP anak, nggak ada lah ceritanya learning from home terus jadi minta diskon gitu ya kan ibu-ibu banyak ya yang kayak gitu terus atau misalnya bentar lagi kan liburan nih udah nggak usah bayar sekolah yang mana bisa begitulah gitu kan sekolah itu kan 12 bulan gitu loh jadi mau kata anaknya libur ya tetap bayar lah kira-kira kayak gitu nah itu dicek nih mampu nggak kita membayarkan yang wajib-wajib tadi itu di Ya. tengah-tengah itu ada yang namanya butuh. Kebutuhan-kebutuhan itu kayak makanan, minuman, ya coba dicek apa sih namanya bisa nggak ada substitusi. Karena gini Mbak, di masa krisis kita tuh mesti harus merubah gaya hidup kita. Kalau dulu makan di meja makan lauk pauknya 4, ya sekarang ya memang cuma 2 atau 3 gitu aja. Buka puasa. Kita buka puasa itu pakai air putih sama kurma cukup nggak sih? Bisa jadi cukup. Tapi kita kepengen aja nambah nasi padang, nambah apa, nambah ini itu. Berarti itu kan udah ingin gitu loh. Jadi you have to understand, perhaps selama ini yang teman-teman Sobat Femina bilang itu adalah biaya hidup, itu bukan, itu udah keinginan. Nah sekarang kita lagi diajak untuk benar-benar stay true to ourselves, mengenali diri sendiri. Sebenarnya pengeluaran dasar kita tuh apa aja sih gitu tanpa embel-embel kepengenan dan memuaskan diri sendiri gitu. Jadi intinya harus diketahui lagi, dipastikan lagi Mm-mm, sebenarnya yang kita butuhkan itu yang mana dan yang mm-mm, kita inginkan tapi sebenarnya nggak butuh itu yang mana. Jadi gitu ya Mbak, iya, harus dipastikan mm-mm, lagi. Oke. mm-mm, Soal ini Mbak, sekarang untuk yang punya mm-mm, bisnis, gimana sih iya, membagi keuangan pribadi dan keuangan bisnis di masa krisis iya, ini? Gimana iya, skema keuangan bisnis secara umum yang sehat tapi masuk mm-mm. akal itu ada nggak Mbak? Ada. Jadi teman-teman Sobat Femina yang wirausaha itu memang harus kan saya harapannya sekarang udah dipisah ya. Sudah dipisah antara pengeluaran rumah tangga dengan pengeluaran usaha. Tapi kalaupun belum, segera pisah. Mobile banking sekarang udah banyak. Jadi pilih aja mau pakai yang mana. Oke, itu satu. Yang kedua, sebuah bisnis itu harus dicek. Ini sekarang sebenarnya our business bisa bertahan atau tidak. You have to stay true. Kalau memang bisa bertahan, yang mau dipertahanin apanya? Kayak saya misalnya adalah seorang CEO dari perusahaan finance. Kami tergolong perusahaan skalanya menengah, bukan skala besar. So for us, krisis seperti ini juga impacting a lot gitu kan. Apalagi bisnis kami banyaknya kelas dan lain-lain. So first thing yang aku lakukan itu adalah aku langsung lihat nih, oke, apa saja fixed cost dan
kewajiban yang harus dibayar. Kebetulan alhamdulillah kami tidak punya pinjaman untuk urusan usaha, jadi adalah fixed cost kan. Segala macam fixed expense. Oke, pertanyaan yang mana yang bisa dihemat? Of course, I want to retain my people. Jadi di situ apa sih namanya sudah menjadi sebuah prioritas. Apakah Anda sebagai wirausaha akan melakukan itu juga? Saya nggak tahu. That's why first thing first adalah komunikasi dengan tim Anda. Komunikasi dengan tim Anda apa? Bahwa kita nih sekarang memasuki masa krisis. Saya udah lakukan itu dari bulan Maret. Saya udah bilang, ini masa krisis, kita pasti akan ada tantangan banyak, sulit, teman-teman harus mau berubah, harus mau untuk ngerjain apa aja yang selama kita bisa kerjainnya apa, saya juga belum tahu, karena kita masih mencari bentuk. Ya waktu itu udah ngomong kayak begitu. Kita masih trial and error, belum tentu apa yang kita kerjain itu bakal berhasil, bisa juga yang kita nggak sangka-sangka malah itu yang berhasil. Gitu, okay. Are you ready or not? Mereka semua bilang ready. Okay. Keluarkan semua patokan job desk dan lain-lain, kita kerjain apapun yang bisa kita kerjain. Ready? Ready, mereka bilang. Oke, fine. Then we'll do this together. Nomor 1 itu. Nomor 2, then kita akan cek. Untuk kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita punya burn rate berapa banyak. Burn rate tuh gini loh. Jadi cash yang dimiliki usaha kita, berapa banyak sih sampai kita tuh sanggup bertahan kalau nggak ada pemasukan. Karena kan pada saat kita lagi cari bentuk, Mbak, itu bisa jadi ya kita lagi mencoba. Pemasukannya belum ada, tetapi pengeluarannya udah tetap jalan. Berapa lama nih bisa bertahan usaha ini? You have to be able untuk bisa lihat. Ada orang yang bilang, gue cuma punya sebulan, Mbak. Ya udah, that's it. Berarti sebulan. Berarti kita mesti fast decision. Oke? Okay? Kalau misalnya saya bisa 6 bulan, Mbak. Oke, okay, fine. Berarti kamu bisa kombinasi antara fast dan juga sambil mencari. Waktu itu saya cek burn rate kami itu bisa sampai 12 bulan. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi saya cukup optimis tuh di situ. Oke, berarti kita gimana caranya supaya bisnis model kita bisa tetap berjalan. Kita buatlah sampel-sampel, karena kan bisnis aku itu kan jasa ya. Jadi kalau teman-teman yang lain, Sobat Femina juga bisa jasa, ya tetap mau nggak mau teman-teman mesti kasih sampel, nggak bisa cuma kasih ide. Sampelnya tuh apa ya? Misalnya bikin live Instagram lah, waktu di awal-awal tuh belum banyak live Instagram, kita udah bikin. Terus kita bikin Zoom class, kita bikin WA class, kita coba cari bentuk. Mana nih yang emang ternyata ini. Nah, ternyata ketemu polanya, patternnya di new normal ini. Pemasukannya berkurang, bodo amat. Yang penting cash-nya jalan. Itu yang paling penting tuh teman-teman sebagai pebisnis. Liquidity is very important. Cash is king. Untuk rumah tangga maupun untuk bisnis kita. So, itu bisnis model yang bisa kita jalanin sekarang, Mbak. Teman-teman, raker misalnya, kita planning projections tahun ini gimana? Udahlah, gitu ya. Semua PSBB kok, penghasilan saya babak belur, gitu loh. Jadi, ya udah, gitu loh. Istilahnya, jangan apa ya berpegang pada masa lalu, move on, lihat ke depan, kita masih bisa kerjain apa. Buat saya sih mungkin tips buat para yang punya wirausaha seperti itu ya, dan alhamdulillah yang penting kita mau survival mode, nggak boleh gengsi, intinya tuh kayak gitu. Oke Mbak Prita, ini udah banyak pertanyaan yang masuk, kita coba jawab dulu ya Mbak. Ini dari Galuh Purwaningtyas. Gimana kalau kita nggak punya dana darurat di masa krisis, gimana supaya survive? Kalau kita sekarang kalau udah kadung, udah kadung belum punya dana darurat, dan what you need to do adalah melihat aset. Aset apa aja nih yang kita punya? Oke, katakanlah tadinya nabung buat apa gitu. Misalnya ada nih di tabungan. Oke, dilihat dong. Itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya keinginan. Contoh, Mbak aku udah nabung nih, pengen trip drakor nih tahun depan gitu. Ya udah, berarti kan keinginan. Ya udahlah, ntar juga kalau ada rezeki bisa drakoran trip lagi kek. Nanti berarti itu uang udah disiapin, itu dipindahin buat dana darurat. Terus misalnya, udah dilihat aset yang liquid gak ada sama sekali. Oke, lihat lemari. Ada apa nih yang bisa dijual? Jangan-jangan ada tas branded kek atau apa? Aku tidak tahu. Atau gadgetnya banyak banget kek gitu ya. Ya udah lepas. Mbak, lepas emang harganya berapa? Biarin aja, kamu butuh cashnya gitu loh. Kira-kira tuh kayak gitu. Makanya nggak boleh gengsi gitu. Itu contoh-contoh kita mencari dana darurat yang baru gitu, Mbak. Ya, terus nih ada dari Susi Herwanto. Dana darurat itu minimal berapa ya? Ada ini nggak sih, ada aturan minimal berapa kita harus punya dana darurat? Ada. Jadi sebenarnya gini, kalau di kondisi yang sebelumnya nih, normal yang sebelumnya itu ada tuh pakemnya tuh 3 kali, 6 kali, 9, 12. Oke. Kita lupain dulu ya semua Sobat Femina karena sekarang masa krisis. Jadi kalau masa krisis ini sebisa mungkin ketahanan finansial kita bangun dengan adanya cash ya. Nah,
cash ini yang memang kita mesti punya sampai dengan 12 bulan ke depan. Kenapa? Karena gini, aku tuh pegang research-nya. Jadi McKinsey itu udah research dari bulan Maret. Orang Indonesia tuh very optimistic. Bagus. Kita tuh orangnya optimis. Tapi jeleknya apa? Kita mudah melanggar aturan gitu loh. Semakin kita melanggar aturan, maka semakin sulit nih dikendalikan berbagai hal yang ada di Indonesia ini. Nah, pada saat udah sulit dikendalikan, nah itulah yang membuat pemulihan ekonomi nggak tahu bertahannya berapa lama. Ibu Sri Mulyani aja udah bilang, kuartal 2 tuh pasti masih babak belur. Kuartal 3 mulai pemulihan, apakah kuartal 4 pulih kita nggak tahu. Dan apakah pulihnya new normal apa enggak, nah kita juga nggak tahu. Jadi, semua, saya ingetin sekali lagi, dana darurat 12 kali post living. Oke? Okay? Oh, 12 kali cost living. Oke, selanjutnya dari Cox Kumberger. Advice dong berapa persen cicilan maksimum yang sehat? Oke. Ya. Cicilan maksimum yang sehat untuk pinjaman rumah itu 1/3 dari pemasukan kita. So, kalau teman-teman Sobat Femina cicilannya banyak, misal rumah nyicil, gadget nyicil, kendaraan nyicil, itu kan udah 3 tuh. Ya udah, tuh 3 cicilan digabungin itu 30%. Oke. Untuk teman-teman Sobat Femina yang tidak nyicil rumah, jadi mungkin hanya nyicil kendaraan, itu sebenarnya jangan dipatok sampai 30%. Tetapi usahain banget hanya maksimal 20% dari pemasukan kita untuk cicilan kendaraan. Jadi memang jenis cicilan beda, itu akan beda juga kesehatan dari apa idealnya itu berapa banyak cicilan kita. Gitu Mbak. Oke. Ada lagi dari Reza Fatahilman. Reksadana pasar uang bagusnya untuk pos apa ya? Reksadana pasar uang itu bagusnya untuk pos apa? Oke, reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang jenisnya paling minim resiko. Bisa dibilang kalau return dari reksadana pasar uang itu almost tidak turun biasanya. Dia akan apa sih stable, tapi dia tidak bisa memberikan istilahnya kayak return yang signifikan lah gitu. Otomatis kita pakai itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka pendek, yang hanya setahun, 2 tahun gitu. Tapi jangan pakai itu untuk yang 10 tahun. Yang kedua, dia juga bisa kita pakai untuk misalnya additional place naruh dana darurat. Jadi kan utamanya tetap tabungan. Tapi beberapa orang ada yang tidak mau naruh semua di tabungan. For more, apa main reason, boleh dibelah dua dengan reksadana pasar uang. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Kasih banget Mbak Prita. Nggak kerasa ya udah 30 menit kita ngobrol saking serunya. Mbak Prita masih banyak kegiatan setelah ini, jadi nggak harus kita sudahi dulu. Makasih banyak Mbak Prita buat iya, punten banget ya, punten banget. Aku abis ini masih ada 2 kelas online dan nanti malam masih ada 1 lagi live Instagram. Jadi tapi seneng banget bisa berbagi, seneng banget. Ya, makasih banget buat waktunya Mbak udah nyempetin. Sehat terus buat Mbak Prita, sukses terus. Amin. Buat Mbak Prita. Ya, makasih Mbak Prita. Bye. Terima kasih semuanya. Jangan lupa juga untuk tetap follow Femina Magazine dan The Finance. Oke? Oke, makasih Mbak Prita. Ya, tadi itu perbincangan kita dengan Mbak Prita Gozi. Jadi intinya, seberapa kecil ataupun seberapa besar justru penghasilan kita tetap harus merencanakan keuangan dan harus tetap punya perencanaan masa depan keuangan dan juga harus punya dana darurat. Jadi, apapun yang terjadi seperti misalnya kondisi krisis kayak gini, keuangan kita bisa tetap aman berkat perencanaan tersebut. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya belum sempat terjawab karena waktu yang terbatas. Terus nonton IG Live Femina di edisi-edisi berikutnya karena kita akan kembali lagi dengan topik yang gak kalah seru. Dadah, sehat terus dan kuat terus ya puasanya buat yang lagi puasa.